Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sejenak mari kita merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dari pertama Korintus pasal 3, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tema yang disampaikan kepada kita di saat ini jemaat adalah Yesus Kristus, dasar iman orang percaya. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita mengantar kita untuk merenungkan firman ini, dan kita akan melakukan di dalam minggu yang akan kita tapaki adalah Yesus Kristus, dasar iman orang percaya. Jadi Bapak Ibu jemaat, dasar iman kita di dalam Yesus Kristus. Kalau dasar kita di luar Tuhan, maka sudah pasti sia-sialah hidup yang kita jalani. Bapak Ibu jemaat, mari sejenak kita mengakrabkan diri kita lagi dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar tentang seorang Paulus, ya, yang mana dia menulis surat kepada orang-orang atau kepada jemaat di Korintus, kepada mereka yang disebut sebagai manusia yang belum dewasa secara rohani. Di sini Paulus dia menulis surat kepada mereka karena mereka adalah sahabat-sahabat yang sungguh dikasihinya. Jemaat yang dikasihi, Paulus dia sangat prihatin dengan konflik, dengan perselisihan yang dihadapi oleh umat Tuhan di Korintus pada waktu itu. Karena perselisihan Bapak Ibu yang terjadi, ini mengakibatkan perpecahan. Oleh karena itu, surat Paulus ini dia bicara soal kasih sebagai karunia yang paling utama. Beberapa minggu ini Bapak Ibu jemaat, kita mendengarkan firman Tuhan tentang kasih, ya. Beberapa minggu ini kita diajak sebagai umat Tuhan, bagaimana sebagai orang percaya dalam kehidupan kita dapat melakukan kasih. Jangan bicara soal kasih yang manis, yang bagus, tapi dalam tindak tanduk kita tidak pernah melakukan kasih itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini dia bicara soal kasih sebagai karunia yang paling utama. Di sini Paulus dia mengemukakan bahwa di tengah-tengah karunia yang berbeda-beda, namun Allah lah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi, Paulus harus memberikan dasar yang kuat supaya iman mereka tetap kokoh, tetap kuat, tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Bukan seperti anak-anak yang suka berselisih, yang suka bertengkar, tetapi dewasa di dalam iman. Kasih yang kuat kepada jemaat di Korintus menggerakkannya untuk mengingatkan jemaat bahwa dasar iman orang percaya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Betul ya Bapak Ibu? Dasar kita sebagai orang percaya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau di luar itu, orang Papua bilang apa? Kah? Tidak, bukan. Bahasa Sentani. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau dasarnya kuat, maka ia akan menjadi pribadi yang tahan uji. Ia akan kuat menghadapi tantangan apapun, sebesar apapun, pergumulan apapun. Bapak Ibu, kita menjalani kehidupan kita dari bulan Maret sampai dengan bulan ini dalam pergumulan yang cukup, yaitu wabah virus corona. Namun saya percaya bahwa ketika kita punya dasar kuat di dalam Tuhan, apapun yang kita alami,
apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan hidup kita. Sekali lagi kita akan tahan uji, akan kuat menghadapi tantangan apapun sebesar apapun. Imannya tidak akan goyah karena kita punya dasar di dalam Tuhan. Upah dari dasar pijak yang kuat, yaitu Bapak Ibu, yaitu Yesus Kristus, akan membawa kita kepada keselamatan, kepada kebahagiaan, kepada sukacita, kepada kesuksesan, kepada kemenangan, kepada keselamatan. Kalau kita letakkan Yesus Kristus dalam hidup kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, percayalah, keluarga kita, masa depan kita sudah Tuhan sediakan baik. Jadi apa yang harus kita takutkan? Jadi apa yang harus kita khawatirkan dalam kehidupan kita jemaat? Kita sudah dijamin menjadi pemenang, ya. Tapi ingat satu hal Bapak Ibu jemaat, jangan pernah memegahkan diri atas manusia. Milikilah Yesus, berarti meletakkan Yesus sebagai sumber kekuatan. Itu berarti ada kuasa besar yang melampaui kekuatan dan juga kemanusiaan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus juga dia ingin mengingatkan bahwa kita adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kita. Kita ini bait Allah. Roh Allah itu selalu diam di dalam kita. Nah, kalau dasar hidup kita adalah Yesus Kristus dan Roh-Nya tinggal dalam kita, maka hidup kita adalah hidup yang berhikmat. Bibir mulut kita adalah seperti aliran sungai yang mengalirkan kata-kata berkat, bukan kutuk, bukan makian, bukan kebohongan, bukan tipu, bukan fitnah. Kalau Yesus sudah memerintahkan di hati kita, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, maka tidak akan pernah ada dendam, tidak akan pernah ada kemunafikan, tidak akan pernah ada kemabukan, tidak akan pernah ada perselisihan, melainkan kerukunan, onomi, remai, onomi honomi, damai, shalom, kasih. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini semua kembali kepada kita ya. Meksi hari ini pendeta bicara berulang-ulang, tapi jika hati kita tidak terbuka bagi Tuhan, ini menjadi pertanyaan. Firman Tuhan itu bisa disampaikan dari hari Senin sampai hari Senin, hari Minggu sampai hari Minggu, tapi kalau hati kita ini tidak terbuka untuk menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, itu kembali lagi kepada kita semua. Maka sia-sia ya pemberitaan Injil yang kita lakukan, yang kita beritakan, kalau Bapak Ibu dan saya tidak melakukan apa yang disampaikan. Tapi saya yakin Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan punya kehendak, hati sekeras baja pun, sekeras besi pun akan dihancurkan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, jangan tunggu lama lagi. Jangan tunggu lagi. Biarkan hidup kita ini dipenuhi oleh Roh-Nya, supaya dalam persekutuan pelayanan keluarga kita masing-masing penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta. Sepanjang minggu kemarin yang tadi saya bilang bahwa bicara soal kasih. Jadi jangan biarkan semua itu sia-sia. Jalanilah hidup ini di dalam Yesus Kristus. Maka jalan-jalan hidupmu Tuhan atur dengan manis dan indah.
Bukan kehendak kita Bapak Ibu, tapi biarlah kehendak Tuhan yang senantiasa terjadi atas hidup dan kehidupan kita semua. Firman Tuhan pagi ini sederhana Bapak Ibu. Mari saya mengajak kita semua, undanglah kuasa Tuhan. Dasar kita di dalam Yesus Kristus. Undanglah kuasa Tuhan supaya kita keluar dari pintu gereja sana kiri kanan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup dan kehidupan kita. Siapa yang punya telinga di pagi ini, dengar firman, lakukanlah. Karena berbahagia orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan. Amin.